Banyak banget yang request Magnus Carlsen lawan Sindarov. Pernah bermain gak sih bang? Nih gue kasih yang paling terupdate ya. Mereka bermain di turnamen catur online yaitu Title Tuesday dengan format waktu 5 menit. Dan ini yang paling update tahun 2026. Mereka terjadi di bulan Februari. Apa yang terjadi? Ini gamenya sangat ciamik dengan satu langkah brilian dan ada akurasi 97%. Lu bayangin. Bagaimana hasilnya? Langsung aja kita bahas gamenya. Magnus Carlsen memulai dengan langkah pembukaan Inggris C4 seperti yang sering terjadi dalam turnamen kandidat. Jangan di skip iklannya ya. Jangan lupa gabung langganan di YouTube RL Chess. Like dulu guys dan kasih hype video ini. Kuda F6 kemudian G3 symmetrical variation dipilih, Bishop G2, hitam G6. Kemudian putih kuda C3 mengontrol petak D5, Bishop ke petak G7 dan kuda H3. Enaknya kalau lu pakai teori ini sebagai putih, yaitu lu punya penguasaan yang kuat pada petak pusat D5 dan teori ini tuh nggak bikin lu kalah cepet. Tapi teori ini nggak brutal. Kalau lu mau menang cepet dengan teori ini agak mustahil teman-teman. Jadi lu harus santai seperti mendengarkan musik jazz yang lama-lama bikin lawannya tertidur. Kira-kira kayak gitulah. Kuda H3 kemudian kuda ke petak C6, putih kuda F4, hitam kemudian D6, makin kuat penguasaan putih, Magnus Carlsen di petak D5. Putih berencana untuk bermain dengan gajah fianchetto lagi, hitam respon dengan Bishop D7. Bishop B2 keluar, mengamankan raja dilakukan oleh Sindarov, kemudian rokade lagi, dan kemudian hitam A6. Tujuannya apa? Ya dobrak lewat petak sayap menteri, ini yang harus dilakukan sebagai hitam. D3 belum bisa B5, benteng datang, kemudian queen ke petak D2, dorong pion B5, dobrak. Kuda C masuk ke petak D5. Magnus dia manfaatkan penguasaan kuatnya pada petak center D5 yaitu dengan kuda C D5 menawarkan pertukaran. Oke, Sindarov bilang diterima, tapi gue sambil ngancem kuda lu di petak D5. Pertukaran akhirnya terjadi pada petak F6, dimakan lagi dan disederhanakan lagi queen makan F6. Tentu cerdas ya cara bermain Magnus Carlsen. Iyalah juara dunia catur 5 kali. Kenapa dia mau menghabisi kenapa dia mau tukar juga Bishop di petak B2-nya? Kan hitam main pakai gajah fianchetto. Menghilangkan gajah fianchetto adalah cara sederhana untuk melumpuhkan pertahanan dari hitam. Walaupun sekarang belum bisa terjadi serangan yang fatal buat hitam. Sabar dulu, dia setup E3 sekaligus mengontrol petak D4 supaya kuda hitam nggak loncat ke situ. Hitam benteng F ke petak D8, putih benteng F ke petak D1, gajah ke petak E8. Prepare buat dorong pion di petak D5 ini. Kemudian putih benteng A, C1, pertukaran pion petak C4 dilakukan ya. Ngasih pilihan buat putih supaya makan pakai pion D. Kalau makan pakai pion B, masuk nih barang petak B2. Akhirnya putih tentu makan dengan pion D ya, dan dobrak lagi lewat A5. Gue tetap pengen masuk, kata Sindarov begitu. Dia dobrak lewat A5, tujuannya mau A4. Lah, tapi kalau dimakan gimana nih kuda? Dimakan lagi, rugi buat putih dong. Begini kira-kira kalau otak pemula ya ngambil pion, maka langsung jadi ayam sayur di sini putih dengan jalan G5. Kalau kudanya mundur kemanapun atau maju ke petak H5, menteri F3, ancaman checkmate. Jadi orang bisa guys. Makanya kalau lihat pion gratis, kira-kira jangan langsung ditubruk mulai sekarang. Hati-hati itu pion racun. Kuda ke petak E2 yang dipilih oleh Magnus Carlsen. Sebenarnya ada pilihan lain nggak? Benteng B1, persiapan petak B2. Kuda E2 dipilih, kemudian hitam dorong terus, dobrak A4. Makan, kuda ke petak E5 dulu. Salah nih. Harusnya sesuai tujuan ya, benteng masuk ke petak B2. Apabila di sini putih menutup dengan benteng C2, maka bisa mainkan langkah ciamik yaitu kuda E5. Kalau dimakan, kena garpu lagi. Tuh, ancaman menteri sama benteng. Ini yang tidak dilakukan oleh Sindarov. Dia lebih memilih langkah kuda E5 dulu. Mungkin tujuannya sama ya, mau sacrifice rook habis ini. Tapi dia lupa di sini kalau putih sebenarnya ada langkah bagus F4. Magnus Carlsen sayangnya tidak mainkan itu. Jadi kalau F4 akan menggagalkan ide hitam ya untuk benteng B2 karena akan dimakan kudanya terlebih dahulu. Pun kalau di sini kuda ke petak G4, maka putih akan kejar terus H3 dan benteng B2 nggak masalah, menteri D3 aja. Unggul satu pion bersih dengan kudanya yang pasif ke petak H6. Kok bisa Magnus Carlsen nggak lihat itu? Magnus Carlsen malah mainin langkah kuda C3. Tujuannya mau kuda ke petak E4. Apabila kuda C4, ini prediksi saya, kuda E4 akan jadi jebakan yang sangat manis. Kalau dimakan maka skak, raja naik maka skak dulu, dapat kuda tuh.
Apa yang dilakukan oleh Sindarov? Langkah apa setelah kuda C3? Dia mainkan langkah skak di petak F3. Great move. Ya, Sindarov bermain dengan memaksa pertukaran gajah dan kuda. Seperti yang saya tadi bilang ya, bahwa kehilangan gajah Fianchetto akan berbahaya. E4 dimainkan, coba menutup ide gajah ke petak C6. Sindarov naikkan benteng ke petak B4, mengancam pion C4. Kuda B5 dimainkan, dipilih oleh Magnus. Pion E4 dimakan, kuda makan D6, mengancam queen. Ada langkah brilian di sini. Segri Masruk dimainkan, boom, bodoh amat. Pokoknya gue korban ini benteng walaupun nilainya rugi, tapi gue punya ide bishop ke petak C6. Datang tuh bishop nih. Magnus Carlsen tidak punya jawaban. Kalau dia di sini main F3, ada queen E3. Kalau di sini raja G2, queen F3. Raja naik ke petak H3, queen H5 skak. Magnus Carlsen melakukan blunder fatal dengan kuda makan pion tadi. Tapi dia masih punya jawaban, benteng D5. Tujuannya mau menutup. Kalau dimakan dia dapat bishop. Sindarov mainkan langkah boom, benteng makan C4, menawarkan pertukaran rook. Idenya kalau misalkan dimakan, maka queen ke petak S1, raja ke petak G2, dan gajah ke petak D5, dapat benteng. Apa yang dilakukan oleh putih? Putih kalau menghindari ya gaya benteng kena ya, dia lakukan skak terlebih dahulu. Raja naik, queen ke petak B2, dan Sindarov menutup dengan benteng D4. Apa tujuannya? Benteng makan skakmat petak G2. Kalau dia makan pion di petak C5, maka gajah D5 ancaman checkmate. Tinggal pilih mau yang mana. Inilah yang terjadi di game terupdate 2026 antara Magnus Carlsen melawan Sindarov dalam pertemuan ajang Title Tuesday tiap Selasa malam. Ini format catur 5 menit. Kalau lihat historisnya, Magnus Carlsen lebih banyak menang. Terlalu dini buat bilang kalau apakah Sindarov akan seperti Magnus Carlsen. Wah, dia harus lewatin Gukes dulu teman-teman. Saya nggak mau terlalu dini untuk memuji-muji setinggi langit ya. Kita akan lihat apakah Sindarov nanti malam akan mengunci gelar juara. Jangan lupa nonton live-nya ya. Jam 20.30. Atau akan ada kejutan yang terjadi. Gukes memang lagi posisi terpuruk ya teman-teman. Tapi untuk perebutan gelar juara dunia tuh ada masa-masa persiapan. Dan tentu ada pressure yang lebih besar. Apakah Sindarov akan tetap bermain dengan skill seperti di turnamen kandidat? Itu yang menarik kita tunggu. Apakah akan ada perubahan? Layak kita nantikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantu channel ini terus berkembang, teman-teman. Jangan lupa kasih hype videonya. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Coba request lagi apa lagi.